Akhirnya Kementerian Keuangan buka suara terkait pemblokiran uang bansos yang dinyatakan oleh Kementerian Sosial. Kemudian bagaimana nasib pencairan PKH tahap ke-1 dan BPNT? KPM wajib tahu informasi ini. Simak informasinya hingga akhir setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting dan tentunya informatif kepada KPM PKH dan juga BPNT. Akhirnya Kementerian Keuangan buka suara terkait pemblokiran uang bansos yang dinyatakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI kemarin. Kemudian bagaimana nasib pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 dan BPNT? Apakah jadi cair di Februari ini? Mari kita bahas bersama-sama. Keluarga penerima manfaat wajib tahu informasi penting ini. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasinya bahwa pada hari ini akhirnya Kementerian Keuangan buka suara terkait pemblokiran uang bansos sekitar 412 miliar yang diutarakan oleh Kementerian Sosial dalam rapat koordinasi dengan DPR RI Komisi 8 kemarin. Kemudian bagaimana nasib pencairan PKH tahap ke-1 dan BPNT? Apakah jadi dicairkan? KPM wajib tahu informasi terbaru ini. Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, kemarin Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan rapat koordinasi dengan DPR RI. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada dana sekitar 412 miliar yang diblokir oleh Kementerian Keuangan. Kemudian ini diblokir, ini 412 miliar sendiri. Sudah diblokir di awal ini. Dan beliau juga menyatakan kepada anggota DPR RI bahwa seharusnya kalau sudah disetujui oleh DPR, harusnya bantuan tersebut sudah bisa dianggarkan atau tidak diblokir. Itu menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya sudah sampaikan ke Bu Menkyu, Bu, kalau sudah disetujui DPR, mestinya kan kita bisa jalan. Ini termasuk bansos loh Pak, kami diblokir 400 miliar ini. Nah, kemudian pada hari ini, sahabat sosial, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, lewat staf khususnya, atau staf sus Menteri Keuangan Sri Mulyani, yaitu bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo menanggapi pemberitaan soal anggaran Kementerian Sosial tahun 2023 yang diblokir, sahabat sosial. Kami pastikan tidak termasuk anggaran bansos atau bantuan sosial, ujar dari staf khusus Kementerian Keuangan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023 kemarin. Menurut dia, Kementerian Keuangan telah melakukan pembahasan dengan unit eselon 1 di Kementerian Sosial. Adapun yang dibahas adalah pemblokiran anggaran Kementerian Sosial sebesar 412 miliar, terdiri atas pemblokiran reguler dan pemblokiran terkait kebijakan automatic adjustment. Prastowo mengatakan pemblokiran reguler disebabkan belum dilengkapinya dokumen dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK nomor 208 tahun 2019 dan Peraturan Dirjen Anggaran nomor Per strip 4/AG/2022. Artinya sahabat sosial, Kementerian Sosial belum melengkapi dokumen yang mengakibatkan dana untuk
anggaran 412 miliar tersebut masih diblokir oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, sahabat sosial, pemblokiran anggaran Kementerian Sosial terkait kebijakan automatic adjustment sebesar 314 miliar merupakan usulan dari Kementerian Sosial sendiri atas dasar prioritas anggaran yang paling rendah. Artinya sahabat sosial, jadi dana 314 miliar tersebut yang diblokir adalah anggaran yang memang bukan anggaran mendesak ya sahabat sosial. Dia juga menegaskan bahwa anggaran bansos untuk program Keluarga Harapan PKH tahap ke-1 dan juga untuk tahap ke-1 sebesar 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM tidak termasuk anggaran yang diblokir sahabat sosial. Dan juga kartu sembako sebesar 45,12 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat tahun 2023 juga tidak diblokir. Jadi sahabat sosial paham ya, sebenarnya dana yang diblokir kemarin adalah bukan dana untuk pencairan PKH tahap ke-1 dan juga PPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret. Jadi sebenarnya sahabat sosial, untuk anggaran pencairan PKH tahap ke-1 sudah siap dicairkan. Nah, kita tinggal menunggu nih keputusan dari Kementerian Sosial kapan untuk mencairkan bantuan tersebut. Apakah di bulan Februari pertengahan ya, karena menurut PLT Dirjen Dinsamsos menyatakan bahwa memang ada survei di minggu ketiga dan keempat di bulan Februari tahun 2023. Artinya bisa jadi memang pencairannya bisa di minggu ketiga ataupun malah di awal Maret tahun 2023. Kemudian Kementerian Keuangan semata-mata untuk mewujudkan pelaksanaan pengolahan anggaran pendapatan belanja negara APBN yang transparan, akuntabel, dan tepat guna. Karena kata beliau, APBN adalah instrumen vital dalam menjaga perekonomian dan warga negara. Artinya Kementerian Keuangan juga tidak sembarangan menyetujui anggaran yang diminta oleh Kementerian Sosial. Tentunya harus ada dokumen-dokumen penting yang harus dikirimkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Sosial Tri Risma Hari ini menceritakan soal anggaran yang dicairkan atau yang tidak dicairkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu sekitar 300 miliar, kemudian ini diblokir 412 miliar di awal Risma dalam rapat yang digelar kemarin sahabat sosial. Jadi sudah jelas ya sahabat sosial bahwa sebenarnya dana yang diblokir adalah bukan dana pencairan PKH dan juga BPNT alokasi tahun 2023 untuk triwulan pertama, yaitu untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Kita tinggal menunggu informasi terkini nih dari Kementerian Sosial kapan akan dicairkan, karena sebenarnya dana yang diblokir adalah dana yang bukan kebutuhan mendesak oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kalau ingin dicairkan maka harus mengirimkan dokumen penting kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi sahabat sosial sudah jelas ya, dana yang diblokir bukan dana PKH dan BPNT. Jadi kita tinggal menunggu, semoga di minggu ketiga untuk PKH dan BPNT akan segera dicairkan. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.